Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagitania Marfuah, NPM 191106019 dari kelas C Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mekanisme evolusi. Nah, di dalam mekanisme evolusi secara umum ini ada 4 yang mempengaruhi evolusi secara umum. Yang pertama ialah seleksi alam, yang kedua mutasi bias, yang ketiga ada penyimpangan genetik, dan yang terakhir yaitu adanya aliran gen. Nah, dalam video kali ini akan dijelaskan hanya mengenai seleksi alam. Sebelum itu, apa sih seleksi alam itu? Jadi, seleksi alam adalah sebuah proses yang mana mutasi genetik itu yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap, ataupun makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Nah, ini nih yang sering disebut dengan self evidence. Nah, dalam seleksi alam ini ada 3 syarat yang harus terpenuhi untuk mencapainya ataupun untuk menjadikan terjadinya sebuah seleksi alam. Yang pertama yaitu adanya variasi pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua yaitu organisme menghasilkan lebih banyak anak namun sedikit sekali yang bisa survive ataupun yang bisa bertahan hidup. Nah, yang ketiga yaitu anak-anak atau keturunan ini tuh memiliki kemampuan survive dan bereproduksi yang bervariasi. Nah, kondisi ini menghasilkan kompetisi antara organisme untuk tetap survive, untuk tetap bertahan hidup dan bereproduksi. Akibatnya, organisme dengan sifat-sifat yang memberikannya keuntungan akan lebih banyak jumlahnya dibanding persaingannya, dan membawa sifat-sifat yang tak menguntungkan akan berkurang ataupun hilang pada generasi berikutnya. Nah, konsep sentral seleksi alam ini adalah fitness evolusi dari suatu organisme. Fitness adalah ukuran kemampuan organisme untuk dapat survive, untuk dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Yang selanjutnya yaitu akan menentukan ukuran kontribusinya genetik kepada generasi yang akan selanjutnya Namun fitness di sini tuh diindikasikan sebagai jumlah generasi yang selanjutnya yang membawa gen organisme bersangkutan begitu. Nah, misalnya nih, jika suatu organisme bisa survive, bisa bertahan hidup dengan baik dan bereproduksi dengan cepat, namun semua anaknya itu terlalu kecil, terlalu lemah untuk survive, untuk bertahan hidup, maka organisme ini hanya memiliki kontribusi genetik yang kecil, yang mana pada generasi selanjutnya dia akan memiliki fitness yang lebih rendah begitu. Nah, bila suatu alel itu meningkatkan fitness lebih dari alel lain pada suatu gen, maka setiap generasi alel ini akan lebih banyak dijumpai di dalam populasi. Sifat-sifat ini disebut selector force. Nah, contoh sifat-sifat yang dapat meningkatkan fitness adalah peningkatan kemampuan survive, peningkatan kemampuan bertahan hidup, dan peningkatan fekunditas Sebaliknya, fitness yang lebih rendah yang disebabkan adanya alel-alel yang tidak menguntungkan dia akan mengganggu akan menyebabkan. Nah, hal ini menjadi semakin jarangnya muncul pada generasi selanjutnya, dan ini disebutkan dengan self-force. Nah, yang penting bahwasanya adalah fitness suatu alel itu bukan merupakan ciri-ciri yang fiksasi ataupun ciri-ciri yang menetap Nah, bila lingkungan berubah, maka sifat-sifat yang dulunya netral atau bahkan berbahaya dan serta mengganggu akan bisa menjadi menguntungkan, dan begitu pun sebaliknya Nah, namun meskipun arah seleksi yang ternyata terbalik dengan cara seperti ini sifat-sifat yang dulu mungkin tidak mengalami reevolusi menghasilkan suatu bentuk yang identik. Nah, ini disebut dengan hukum Dollo Nah, kemudian seleksi alam di dalam populasi
untuk satu sifat itu kisaran nilainya tuh berupa variasi gitu. Seperti misalnya tinggi badan dapat dikategorikan dalam 3 tipe gitu. Yang pertama yaitu disebut dengan seleksi terarah atau yang disebut juga dengan directional selection. Nah, seleksi terarah ini ialah merupakan sebuah seleksi yang mana pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu itu organisme makin lama akan makin tinggi, ataupun organisme makin lama itu pun makin pendek gitu. Nah, contohnya dalam sebuah jerapah gitu. Jerapah yang awalnya berleher pendek, dia lama kelamaan lehernya bertumbuh panjang gitu. Lehernya tidak seperti generasi sebelumnya gitu. Lehernya bertambah panjang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya seleksi disruptif gitu, ataupun yang disebut juga dengan seleksi mengganggu. Nah, seleksi bagi sifat-sifat ekstrim dan menghasilkan dua nilai yang berbeda yang banyak dijumpai dalam populasi titik dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi itu, di sini tinggi atau rendah adalah menguntungkan dan nilai medium itu menjadi tidak menguntungkan. Nah, contohnya sering diberikan adalah diferensi seks jantan dan betina adalah dua sifat yang dianggap ekstrim gitu, dan di luar sifat-sifat ini tidak menguntungkan dan akan terseleksi. Nah, sifat ekstrim ini sangat potensial untuk saling tertarik dan kawin gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah seleksi stabil, di mana dalam hal ini tuh organisme itu memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibandingkan organisme yang memiliki nilai ekstrim begitu. Contohnya yang paling menarik begitu di sini adalah sebuah bayi. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahasanya sebuah bayi itu rata-rata berat badannya ketika baru lahir itu adalah 3 kg. Nah, dimana di sini akan jika semakin jauh dari nilai rata-rata, misalnya bayi yang semakin kecil ataupun bayi yang sangat besar gitu, tuh akan tidak menguntungkan dan memiliki survival rate yang rendah gitu, sehingga hingga saat ini ya ukuran bayi itu cenderung masih tetap sama, yaitu 3 kg begitu. Nah, contoh lain lagi misalnya teman-teman bisa lihat gambar di sebelah, di situ adalah gambar cicak. Dia itu akan tetap mengalami gitu perubahannya, badannya itu dari waktu ke waktu tuh akan tetap gitu, tidak ada perubahan gitu. Nah, seleksi alam umumnya tuh membuat alam sebagai ukuran mengenai individu atau sifat-sifat individu yang mana cenderung bisa survive gitu. Nah, alam di sini tuh merujuk pada ekosistem, yakni sistem di mana organisme itu berinteraksi dengan setiap elemen fisik maupun biologi di dalam lingkungan lokalnya. Nah, Egun Odum yaitu adalah bapak ekologi gitu. Beliau mendefinisikan ekosistem itu sebagai setiap unit yang mencakup gitu semua organisme pada suatu area tertentu yang berinteraksi dengan lingkungan fisik, sehingga memungkinkan aliran energi yang menyebabkan struktur trofik yang jelas. Nah, keragaman biotik dan serta siklus material, dengan kata lain pertukaran materi gitu antara bagian hidup dengan bagian tak hidup dalam sistem gitu. Tiap populasi dalam ekosistem tuh menempati niche atau posisi yang khusus gitu, dengan hubungan yang khas pula dengan berbagai sistem yang lain. Nah, pertalian atau hubungan ini melibatkan sejarah organisme, posisinya dalam rantai makanan dan kisaran geografisnya. Nah, dari penjelasan tadi maka dapat kita simpulkan bahwasanya seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme dengan lingkungannya. Nah, seleksi alam ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu seleksi terarah, seleksi mengganggu, dan yang terakhir adalah seleksi stabil. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.